Karena itu saudaraku, mari kita punya minta Tuhan skill di dalam intimacy. Yang kedua adalah communication. Saya ceritakan tadi ada communication gap di antara saya dengan istri. Sebab saya biasa kalau menyelesaikan sesuatu dengan orang Surabaya dengan cara yang berteriak. Ternyata kalau berteriak itu orang tidak bisa mendengar dengan baik. Karena itu salah satu skill yang perlu Anda kembangkan adalah seni mendengar. Bapak-bapak, kalau istrimu cerita, letakkan koranmu. Jangan lihat TV. Amin. Kalau lagi makan saudara ya, jangan lihat televisi. Sambil makan lihat televisi, jangan saudara. Ya, setiap kali kalau saya dibawa ke tempat yang indah, selalu saya diberikan tempat yang terbaik, dikasih pemandangan yang paling bagus. Bapak duduk sini dong Pak, ini pemandangan paling indah. Saya bilang saya ada pemandangan lebih indah. Sudah tahu apa yang saya lihat? Bojoku. Istri saya makan sambil lihat istri saya. Di situ kita berkomunikasi. Saya sampaikan kepada Anda, itu rahasia sukses yang luar biasa. Saya enggak bohong, ini orangnya dari sini, betul saya. Ada pemandangan yang indah laut, saya bilang cuma laut. Saya mau lihat istri saya. Bukan cuma Valentine. Valentine itu bukan dari firman Tuhan, karena firman Tuhan setiap hari. Amin. Dan yang ketiga ini agak menyinggung perasaan Anda. Karena ini skill tentang money management. Kebanyakan perkawinan hancur. Kebanyakan rumah tangga tidak lagi mengalami anggur dan madu. Karena tidak ada money management yang baik. Saudaraku, tidak diajarkan skill dalam mengatur keuangan. Nah, saya kata pada saudara, lebih ribuan orang yang jatuh karena kekurangan daripada puluhan ribu yang jatuh karena kelimpahan. Ya atau tidak? Betul saudara. Justru kesesakan itu mendekatkan kita. Waktu saya bangkrut, saya belum pernah dengar lagu yang begitu indah. Ketika istri saya berkata sampai ke bawah jembatan aku ikut kamu. Itu yang dia katakan. Itu perkataan paling indah yang pernah saya dengar. Kalau saudara tanya lagu apa yang paling disukai Pak Arifin? Lagu yang dinyanyikan istri saya. Sampai ke bawah jembatan aku ikut kamu. Berapa banyak saudara bapak-bapak setuju dengan kalau ada istrimu begitu kita bisa kuat. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Sedikit saya berbicara tentang forgiveness. Saya menonton sebuah acara di televisi. Acara itu tentang harus mengatakan kebenaran. Ada lie detector. Sebelumnya dengan satu alat untuk mendeteksi kebohongan. Dan ibu itu ditanya begini, apakah Anda mengampuni suami Anda karena perselingkuhan yang dia lakukan? Dia menundukkan kepala. Dia berkata, bisa. Oh, puji Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengampuni suami Anda karena kalah judi? Saya mau beritahu saudara, ibu itu berkata tidak bisa. Jadi rupanya meskipun sulit sakitnya hati ini lebih mudah mengampuni perselingkuhan daripada mengampuni kebodohan soal investasi atau apalagi judi. Dia berkata tidak bisa. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 18 ada seorang teman mencekik temannya sendiri karena hanya utang 100 dinar. Dengar baik-baik saudaraku. Ada rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kita. Dan salah satunya karena tidak cakap di dalam money management. Saya harus mengajar istri saya bahwa memberi itu adalah investasi. Karena dia berasal dari keluarga mampu. Dan ketika dia orang tuanya jatuh, itu trauma berat buat dia. Dia tidak pernah ngerti namanya kekurangan. Tapi saya berasal dari satu keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang miskin, jadi ya bukan suatu masalah buat saya kalau saya tidak punya duit.
Tapi buat istri saya, itu tidak gampang. Dan saya harus mengajar pada dia, saya harus sabar kepada dia untuk melepaskan dia daripada trauma tersebut. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi mungkin suamimu pernah melakukan hal-hal yang bodoh di dalam investasi. Saya mau beritahu pada saudara, forgive. Ketika saudara forgive, engkau mendapatkan kembali anggur yang manis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, apakah kekuatan terbesar di dunia? Saya mau tanya saudara. Power yang paling gede di dunia power apa? Bukan nuklir. Firman Allah berkata, yang terbesar adalah kasih. The greatest is love. The greatest is love. Jadi sekali lagi saudaraku, untuk saudara bisa survive, pertama-tama saudara ada respect satu dengan yang lain. Setuju mulai hari ini? Kita saling menghormati. Amin. Saya mau cerita satu cerita dalam hidup saya. Saya dulu kasar sekali pada istri saya. Sampai dia berkata begini, aku ini istrimu bukan mandormu. Sebab saya kan kontraktor. Kontraktor itu kan kasar saudara. Bongkar. Ya toh? Kali. Bangun, bongkar. Pokoknya gitu saudara. Bahasanya itu bahasa kontraktor. Ketika sampai di rumah, saya masih begitu. Nah, istri saya berkata, aku ini istrimu, bukan mandormu. Nah, satu kali Tuhan izinkan saya, waktu itu badan saya lagi tidak enak, seluruh keluarga pergi, saya sendirian di rumah. I tell you, ketika saudara sendirian, siap-siap Tuhan mau bicara pada Anda. Nah, seperti biasa saya hobinya baca, saya membaca sebuah buku baru, ya, dan saya juga membaca news sambil tidur. Lalu saya mendengar suara, do you love your wife? Tanyanya bahasa Inggris. Saya bilang, yes, I love my wife. Lalu ada pertanyaan lagi dari sumber yang sama itu. Do you love your wife? Nadanya itu ngancam. Waduh saudara, saya baru sadar. Loh, tadi yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan saudara. Itu seperti seorang raja yang memberikan putri satu-satunya yang paling dia cintai, yang akan mewarisi kerajaannya kepada hambanya, dan hambanya itu menyia-nyiakan putri raja itu. Yang ketiga dia bilang, you don't love your wife. I will take her home. Engkau tidak mencintai istrimu. Aku akan bawa dia pulang. Saya mau beritahu saudara, saya benturkan jidat saya ke lantai. Saya minta ampun, saya paikui, saya sembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, give me another chance, berikan saya kesempatan. Saya ingin mencintai dia, saya ingin benar-benar mengasihi dia tanpa syarat. Dan Tuhan dalam kemurahannya, saudaraku, saya diubahkan. Dan saya tahu bahwa saya sungguh-sungguh diberikan seorang putri raja. Para suami yang ada di sini, kasih itu tidak kasar. Kasih itu tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Engkau tidak bisa berkata, saya dulu berkata pada istri saya gini, bapak saya pemarah. Jadi saya begini, mau terima ya sudah, enggak mau terima ya sudah. Enggak, kasih itu sabar, kasih itu baik. Saya minta 3 hal ini saja kita minta dari Tuhan. Pertama itu skills dalam intimacy. Saya terus mengembangkannya. Physical touch, emotional intimacy, dan terutama spiritual intimacy. Seorang suami memberkati, mendoakan pasangan hidupnya. Dan betul-betul tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yang kedua saudaraku, kita minta Tuhan supaya kita bisa meningkatkan komunikasi. Kenapa kita dikasih telinga 2 mulut 1? Why? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada
bicara. Saya kan pengkhotbah. Dan saudaraku kasihan istri saya. Kalau debat habis dia. Lalu Tuhan bicara pakai pepatah bahasa Indonesia. Dia berbicara begini. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya sujud lagi, Tuhan ampuni saya. Buat apa saya menang debat? Tapi istri saya nangis. Tugas saya cuma satu, make her happy. Saya belajar ya Tuhan. Saya tidak mau ribut mulut, tidak mau menang pertengkaran, percuma. Saya bilang sama istri saya, kamu tidak bakal menang kalau sama saya kalau untuk berdebat. Tapi saya juga bertobat. Aku tidak mau berdebat sama kamu. I just want to love you. Hari ini para suami, tapi saya tahu ada banyak suami yang tidak bisa ngomong, istrinya luar biasa saudaraku. Ya. Jadi saya tidak setuju tuh lagu Sabda Alam itu. Wanita dijajah pria. Enggak. Wanita menjajah pria masa kini. Amin. Lo banyak lah begitu. Sini tidak ada. Di sini wanitanya baik semua saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi mari kita mengembangkan skills dalam communication. Di dalam menyatakan kasih. Ya, saya singgung sedikit tentang 5 language of love itu. Saya masih ingat kan? Just to remind you, yang pertama adalah memberikan hadiah. Saya diberi hadiah sama istri saya. Anda tahu, surat cintanya 36 tahun yang lalu saya masih kumpulkan. 36 tahun yang lalu. Saya heran sekali. Yang surat cinta pertama itu hadiah ulang tahun saya. Kenapa dikasih kartu gambarnya tikus? Apa saya seperti tikus? Surat cintanya saya kumpulin saudaraku. Nah ini ada lagi. Waduh, selalu sealed with a kiss. Luar biasa saudara, saya simpan 36 tahun. Yang pertama gift giving, memberikan hadiah. Yang kedua, kita bisa yaitu memberikan servis. Dia cerita ya tentang kita ada apartemen di Jakarta. Tidak selalu mesti dia melayani. Kadang-kadang saya ikut, saudaraku tidak pernah seumur hidup saudara. Nyetrika saudara. Oh itu nyetrika, paling sedikit nyetrika celana sendiri. Cuci piring, oh tidak pernah saudara. Biasanya tuh piring sudah tersedia. Lalu selanjutnya words of affirmation, memuji pasangan kita. Saudara tahu perkataan punya kuasa. Dasar kamu tidak pernah berubah. Ada yang pernah begitu? Karena itu terjadi saudaraku. Tetapi puji dia. Amin. Ketika kita memuji sesuatu terjadi. Dan pasang fotonya. Yang keempat, kita memberikan waktu yang baik, quality time. Dan terakhir sekali, physical touch. Bukan cuma physical, emotional touch. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, never ending love. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, tapi tanpa kasih cinta, hampa tak berguna.